Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membuat video tentang Actix Web. Ini mungkin bukan video untuk tutorial lengkap, tapi ini lebih ke video pengenalan tentang bagaimana membuat server web di Actix Web ini. Dan saya akan memberikan beberapa pengenalan dasar terkait fitur-fitur yang tersedia dan mungkin kita akan juga mengimplementasikan CRUD di video ini. Kenapa saya membuat video ini? Karena sebelumnya saya membuat video tentang uji performa web server dan hasilnya Actix Web ini unggul di hampir semua metrik, terutama di request per second. Jadi mungkin ini akan menjadi video yang cukup baik jika teman-teman akan mencoba Actix Web ini untuk membuat API dengan performa yang cukup baik. Oke, kita langsung aja ke terminal dan saya memiliki folder kosong di sini. Kita inisialisasi dulu cargo init. Kemudian kita akan tambahkan beberapa dependensi yang dibutuhkan seperti Actix Web dan CRD. Pada bagian CRD di sini kita membutuhkan satu fitur bernama derive. Jadi bisa buka Neovim, kemudian pergi ke cargo toml dan di sini teman-teman bisa menambahkan seperti ini. Fitur derive. Oke. Kemudian di bagian main kita akan fokus di bagian main.rs ini aja karena semua konfigurasi dari API kita akan kita buat di sini dan kita akan membuat CRUD-nya juga di sini. Oke, kita pertama-tama kita akan memberitahu RAS bahwa fungsi main ini akan menjadi entry point dari aplikasi kita. Caranya dengan menambahkan Actix Web main di atas dari fungsi ini. Dan ketika teman-teman mengimplementasikan ini juga akan secara otomatis mengimplementasikan Tokyo yang mana membuat aplikasi kita dapat berjalan secara asinkronus. Dan ini sangat berguna untuk pembuatan API yang berkinerja tinggi karena dengan asinkronus ketika operasi I/O tidak akan menghalangi thread yang sedang berjalan. Oke, kita akan membuat HTTP server. HTTP server ini akan menjadi gerbang dari semua request yang masuk dari aplikasi Actix Web kita. Kemudian kita bisa tambahkan app. App ini akan menjadi aplikasi Actix Web itu sendiri, di mana kita mengatur semua service-nya di sini, mengatur state, dan kita juga akan mengatur middleware di sini. Kita buat app ini kosong dulu, Kita akan buat ini kosong dulu. Kemudian kita akan inisialisasi di mana aplikasi ini akan berjalan. Kita akan tambahkan alamat IP-nya. Kita akan berjalan di localhost. Kemudian kita akan menginisialisasi portnya. Kita akan berjalan di 8080. Sampai sini dulu teman-teman. Sebenarnya di fungsi main ini akan mengembalikan result ini salah satu cara bagaimana error handling di RAS. Teman-teman bisa nonton video tentang tutorial dasar di channel PZN untuk mengetahui apa itu result lebih detail. Jadi kalian bisa menambahkan operator tanda tanya untuk melempar error itu di result ini. Setelah teman-teman menambahkan operator tanda tanya, teman-teman bisa menambahkan run di sini. Oke, kita langsung menambahkan run dan wait. Oke, ini sudah cukup baik dan kita bisa mencoba untuk menjalankan aplikasi kita. Oke, hello world. Sebentar. Di sini kita ganti jadi server running aja biar lebih jelas. Oke. Ini aplikasi untuk menginisialisasi Actix Web sudah berhasil dan kita akan belajar tentang state. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau misalnya kita menjalankan aplikasi kita cargo run, di sini hanya menampilkan server running dari print line yang kita buat di sini dan tidak menampilkan lebih detail apapun terkait tentang apa yang berjalan di belakangnya, berapa worker dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menambahkan sesuatu env logger. Teman-teman bisa menambahkan logger untuk membuat aplikasi teman-teman bisa melakukan debug atau menampilkan log apa yang terjadi di setiap request dari aplikasi teman-teman dengan cara menambahkan middleware logger. Di sini kemudian teman-teman bisa menambahkan pada bagian app. Kemudian di sini wrap. Wrap ini akan membungkus apapun yang terkait middleware. Jadi ini kalau teman-teman programmer
JavaScript yang biasanya menggunakan Express, teman-teman bisa seperti ini. Nah, ini sama seperti wrap ini sama seperti app use ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan seperti app up. Nah, ya seperti itulah. Nah, kita akan lanjut ke wrap ini. Kita akan tambahkan logger yang kita udah buat tadi dengan nilai default. Apa nilai defaultnya? Nilai defaultnya itu teman-teman bisa buka dokumentasi dari ActixWeb, kemudian pergi ke Advanced, pergi ke Middleware, dan scroll ke bawah, teman-teman bakal nemukan logging. Nah, logging di sini nilai default dari logger default ini adalah ini. Nah, untuk lebih detailnya, misalnya %a itu apa? Nah, %a itu remote address. Kemudian apa? Nah, itu teman-teman nanti ketika ada request masuk, dia akan munculkan seperti ini nih. Nah, ini ada request ke sini, ada request ke sini. Jadi aplikasinya menampilkan lebih detail terkait apa yang terjadi. Dan itu cukup membantu dan kita bisa menambahkan logger default di dalam aplikasi kita. Tapi ini saja sebenarnya belum cukup dan ini sebenarnya belum menjalankan apa-apa. Jadi kita membutuhkan satu crate bernama env logger. Nah, kita membutuhkan satu crate ini. Kita bisa tambahkan aja. Oke. Teman-teman bisa baca di dokumentasinya. Nah, dan teman-teman bisa mengcopy aja bagian env logger ini. Kita akan buat di sini env logger init from env. Env ini akan diambil dari env logger, kemudian default filter, or kita akan mengambil dari tingkat debug. Kalau di sini dari info, saya mau lebih rendah lagi dari tingkat debug. Nah, dengan begini teman-teman bisa melihat apa lebih detail terkait aplikasi teman-teman. Nah, di sini akan munculkan detail tambahan seperti ActixWeb Builder starting 8 worker. Nah, kita akan bahas kenapa ini 8 worker. Saya menggunakan laptop dengan 8 core CPU dan ActixWeb ini mendukung namanya multi-thread. Teman-teman bisa buka namanya multi-threading. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur berapa jumlah thread yang berjalan ketika teman-teman menjalankan aplikasi ActixWeb ini. Nah, di mana mengatur worker itu berada di sebelum run ini. Teman-teman bisa menambahkan worker. Worker ini secara default akan mengikuti jumlah core CPU di laptop atau di perangkat teman-teman ketika teman-teman tidak menginisialisasinya. Tapi jika diinisialisasi, misalnya saya mau lebih rendah dari jumlah core CPU saya, jadi misalnya saya mau ini 4 aja, cargo run. Nah, di sini starting 4 worker ya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang state. State ini adalah sebuah penyimpanan ya, penyimpanan yang hidup bersama dengan aplikasi kita. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan seperti koneksi database atau apapun yang teman-teman ingin data ini ada bersamaan dengan aplikasinya. Dan jika aplikasi ini mati, ya data ini juga ikutan mati. Jadi dia ngikuti alur lingkup hidupnya. Jadi ini teman-teman bisa tambahkan namanya app data bisa di setelah wrap yang kita buat nih aja. Nah, kita bisa menambahkan app data. Apa yang mau kita tambahkan? Dalam kasus kita ini, kita akan membuat sebuah CRUD kita tidak akan menggunakan database. Jadi kita akan membuat database kita sendiri dengan hashmap. Hashmap itu penyimpanan key value yang ada di Rust. Kalau teman-teman mau tahu tentang hashmap lebih detail, teman-teman bisa kunjungin di bagian hashmap ini. Nah, teman-teman ini bisa baca, cuman secara detail, secara singkatnya ini adalah penyimpanan key dan value yang berguna sekali di Rust. Oke, kita langsung ke membuat database kita. Kita beri nama database, kemudian kita membutuhkan Arch. Kenapa kita membutuhkan ini? Arch itu adalah salah satu cara untuk membuat data atau resource yang akan kita gunakan itu aman
ketika berbagi antar thread. Karena kita aplikasi ini mendukung multi thread, seperti kita mengatur workernya ada 4 worker, berarti ada 4 thread. Maka dengan ARS ini kita akan membagi data itu dengan lebih aman. Misal ketika ya tunggu, kita nanti misalnya nanti aja. Kita tambahkan dulu ARS. Nah, kita tambahkan mutex atau rwlock aja. Rwlock ini adalah salah satu teknik ketika teman-teman menggunakan ARS, biasanya umumnya menggunakan mutex atau rwlock. Apa perbedaan antara rwlock dan mutex? Rwlock dan mutex itu secara singkat saja teman-teman. Rwlock itu ketika teman-teman ingin membuat operasi write, itu hanya satu thread yang boleh mengakses resource itu. Ketika read boleh diakses dari berbagai thread. Tapi jika mutex, nah, jika mutex ini hanya satu thread, baik itu operasi write atau operasi read. Jadi untuk di kasus kita ini mungkin rwlock lebih cocok. Kita tambahkan rwlock new di dalam ARS ini. Kemudian kita tambahkan hashmap. Hashmap ini akan menjadi penyimpanan key value yang akan kita buat di sini ya. Key-nya apa? Nanti bernilai i32. Datanya apa? Dan datanya bentar, kita kosongin dulu, kita belum membuat apapun. Nah, kita bisa membuat satu struct untuk kasus kita yang ini. Kita akan kasus ini mungkin buku, ID-nya integer 32, kemudian title ini string, kemudian author ini string. Kemudian di value-nya kita bisa tambahkan book yang tadi kita buat. Nah, database ini akan menjadi data ini akan menjadi database kita dalam kasus kita kali ini. Kemudian kita bisa tambahkan tadi, teman-teman bisa baca lebih detailnya di dokumentasi ActixWeb pada bagian state, application state. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkannya pada app data di app ini ya. Oke, kita langsung implementasi aja. Kita tambahkan mungkin setelah wrap ini, teman-teman bisa tambahkan app data, kemudian import web. Web ini diimport dari ActixWeb. Nah, ini dari ActixWeb. Kemudian teman-teman bisa tambahkan data new, baru database yang akan digunakan, yang akan dibagi antar thread. Oke. Oh ya, karena dia di dalam closure, kita harus dan variabel database ini di luar, kita harus menambahkan move di sini ya. Oke. Ini kita udah berhasil untuk menyimpan state di aplikasi ActixWeb kita, dan ketika teman-teman menjalankan ya di sini ada yang belum ini ya. Abaikan dulu, tapi di sini aplikasi kita berjalan, server running dengan 4 worker, dan app data ini juga hidup bersama dengan aplikasi kita ini. Oke, kita bisa matikan dulu, atau biar kita nggak mati nyalakan server, kita bisa buka satu tab di sini. Kemudian teman-teman kalau misalnya di Node.js tuh ada Nodemon namanya. Nah, di sini ada namanya cargo apa ya? Cargo Watch. Nah, teman-teman bisa install ini aja. Ketika teman-teman udah menginstalnya, maka nanti bisa seperti ini. Cargo Watch -x run. Nah, aplikasi ini akan berjalan, dan ketika kita ada perubahan kode, misalnya saya langsung save aja. Nah, dia akan otomatis merefresh aplikasi kita, dan ini cukup berguna supaya kita tidak restart server terus-menerus. Oke. Kita akan lanjut. Kita akan membuat satu contoh handler di sini. Kita akan membuat bagian create-nya dulu. Kita tambahkan fungsi asynchronous async function create. Kemudian kita membutuhkan pilot atau data yang akan dikirim dari request tersebut dalam bentuk JSON, dan kita harus membuat struct untuk data tersebut. Misalnya kita akan mengirimkan title dan autornya saja, jadi kita hanya perlu membuat struct baru, new book, kemudian kita tambahkan title dan author. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan pilot,
JSON atau data yang akan dikirimkan dari request itu akan berada di JSON, web JSON. Baru teman-teman masukkan structs-nya, misalnya dia akan mengirimkan title dan author saja, jadi bisa menambahkan new book. Kemudian yang kedua, kita perlu mengakses database kita yang ada di app data ini. Cara mengaksesnya itu di sini sebenarnya ada caranya di sini, dan teman-teman bisa mengikuti ini aja. Jadi kita akan mengaksesnya dari web data dan menyesuaikan dengan tipe dari stat ini. Oke, kita akan coba db web data, kemudian tipenya. Karena kita tipe database kita ini cukup panjang, tipenya itu arch, kemudian rwlog, kemudian hashmap, kemudian key-nya i32 dan value-nya book. Jadi ini sebenarnya sangat panjang gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat seperti type untuk menyingkat dari tipe database kita. Jadi teman-teman bisa menambahkan type db, kemudian arch, kemudian rwlog, sesuaikan dengan tipe ini ya, kemudian hashmap, kemudian key-nya i32 dan value-nya book. Oke, jadi ketika teman-teman mengimport di salah satu handler, tidak perlu menambahkan semua bagiannya seperti ini. Jadi bisa kita hapus aja ini dan kita bisa tambahkan db. Oke. Kemudian fungsi dari create ini akan mengembalikan implement responder. Implement responder itu nanti kita akan lihat contohnya di akhir. Kita akan buat dulu db kita ini mendukung operasi write karena kita menggunakan rwlog. Jadi kita bisa inisialisasi ulang db-nya. Namun kita beritahu kalau ini ada operasi write, jadi hanya boleh diakses di satu thread saja. Kemudian kita bisa unwrap aja langsung. Nah, oke. Kemudian kita akan membuat data yang akan ditambahkan ke database kita, yaitu datanya akan berformat book ini. Kita bisa membuat new data, baru kita akan buat berdasarkan struct book ini. Kemudian kita inisialisasi ID-nya. Karena new book ini tidak mengirimkan ID, kita bisa membuat ID ini dalam bentuk apapun, baik itu UUID atau teman-teman kalau di database itu kan sebenarnya bisa otomatis, tapi karena kita menggunakan hashmap, kita akan membuat incremental ID kita sendiri. Dan ini seperti ini aja, new ID, kemudian db keys maksimal, kita akan mengambil nilai maksimal dari key-nya. Misalnya ada dua data, maka diambil 2. Kemudian ketika nggak ada data, maka nilai defaultnya 0. Terus plus 1. Kenapa plus 1? Jika misalnya ada 2 data, kita butuh membuat data yang baru, maka data ini akan mengambil 2 plus 1. Ada 3 data, maka 3 plus 1. Kalau nggak ada, ini 0 plus 1. Begitu. Kemudian kita tambahkan new ID di sini, lalu kita akan tambahkan sesuai dengan yang ada, title dan author. Title diambil dari pilot titik, bentar. Pilot ini untuk pilot titik title. Karena kepemilikannya nanti akan berpindah ke sini, kita bisa tambahkan to owner di situ. Oke. Lalu kita bisa insert data yang sudah kita buat ini ke dalam db kita dengan cara db insert. Kemudian key-nya apa? Key-nya new ID, kemudian value-nya adalah new data. Lalu kita akan mengembalikan respon. Respon ini dalam bentuk http response, kemudian oke ini akan mengembalikan status respon 200, kemudian formatnya JSON. Kemudian kita perlu mengembalikan value-nya. Saya ingin membuat satu struct untuk format pengembalian dari API kita ini.
Oke, kita udah menambahkan struct untuk format dari respon API kita, dan kita bisa menambahkan respon type di sini. Response type. Kemudian kita bisa menambahkan datanya, data yang akan kita kembalikan. Kita akan mengembalikan new data ini. Jadi new data ini adalah struct book. Karena dia option, jadi kita bisa menambahkan some new data. Lalu di error, karena tidak ada error, jadi kita kembalikan none. Oke. Oh ya, di sini ada kesalahan. Respon type book tidak mengimplementasikan serialize, jadi kita perlu menambahkan derive dari serialize itu sendiri. Teman-teman bisa pergi ke, tadi kita udah menambahkan dependensi CRD, jadi kita bisa menggunakannya di sini. Derive ini akan direspon dari API kita, sehingga kita perlu serialisasi book ini menjadi JSON nanti, dan itu secara otomatis jika teman-teman menambahkan derive serialize. New book ini akan diambil dari pilot dan dikirimkan dari respon, jadi ini bisa derialisasi menggunakan derive serialize. Error respon dan respon type ini akan diserialisasikan serialize, dan untuk yang di sini bisa di serialize juga. Oke, kesalahannya hilang dan muncul kesalahan baru. Oke, di sini DB kita karena kita menambahkan data, dia harus diinisialisasi sebagai mutable. Oke, kemudian kita di sini book, kita udah membuat new data, kemudian new data ini dimasukkan di sini dan kepemilikannya pindah, sehingga tidak bisa digunakan lagi di sini. Ini salah satu konsep ownership dan borrowing di Rust. Ini bisa menambahkan clone, tapi karena ini tidak mengimplementasikan clone, jadi kita perlu menambahkan thread clone di dalam derive ini. Selain serialize, kita juga bisa menambahkan thread clone. Oke. Sekarang masalah yang tadi udah tidak ada. Function create is never used, ya, karena kita belum. Nah, setelah kita membuat fungsi create ini, kita bisa menambahkannya sebagai service atau mengatur rutenya di sini. Service, kemudian create. Service create. Oh ya, kita perlu memberitahu Rust fungsi dari create ini akan menjadi apa. Misalnya post, get, atau apapun itu. Jadi teman-teman bisa menambahkan post, karena ini akan menjadi operasi post, jadi bisa menambahkan post di sini. Lalu kemana ininya? Petnya. Nah, kemudian kita tidak melihat error lagi di sini. Kita bisa mencoba membuka Postman. Nah, di sini saya udah ada contoh title dan author. Kemudian di sini, ntar kita akan ganti endpointnya menjadi books. Oke, kemudian kita bisa mencoba menambahkan data. Oke, data berhasil ditambahkan, tetapi mungkin saya ingin membuat ketika title ini sudah ada, maka title yang lain tidak akan bisa ditambahkan lagi. If db, kemudian teman-teman bisa tambahkan values any. Kita akan melakukan pengecekan jika titelnya sudah ada dari item, kemudian item titik title ini ada, maka akan mereturn HTTP respon dengan konflik atau status code 409.
kemudian berformat JSON, kemudian response type data. Data ini non, tapi karena ini generik, jadi kita perlu menambahkan tipenya. Non bertipe book, kemudian error. Error ini akan berformat seperti error response ini, jadi kita bisa menambahkan error response. Kodenya 409 karena kita membuat di sini konflik message. Judul buku sudah ada. Oke. Oh ya, karena ini adalah option, jadi kita perlu mengaturnya sebagai menambahkan sum ya. Kita bisa cut dulu aja, kemudian error sum, kemudian kita inisialisasi tadi 409 message, judul buku sudah ada. Oke, tidak ada kesalahan lagi. Kita akan coba buku 1 berhasil tambahkan. Ketika ada buku 1 lagi, maka judul buku sudah ada. Kemudian ketika kita ganti judulnya, di sini buku 2 berhasil ditambahkan. Oke, operasi create sudah berhasil. Kita akan membuat read sekarang. Untuk read ini kita akan menambahkan seperti di atas. Jika ini post, ini akan menggunakan operasi HTTP startup, HTTP method get. Kemudian path-nya sama, books. Kemudian kita membuat fungsi kita di bawahnya, async function find. Kemudian kita perlu mengambil dari ID-nya. ID 32. ID diambil dari path-nya. Path-nya itu nanti berbentuk seperti ini. Jadi books ID-nya berapa? Lalu ID ini bisa diambil dari path web path dan tipe datanya apa? Tipe datanya i32. Kemudian DB, kita inisialisasi yang sama, web DB data dengan DB. Mengembalikan implement responder, dan di sini kita akan inisialisasi yang sama, memberitahu bahwa DB ini akan melakukan operasi read sehingga mengizinkan thread lain juga untuk membaca resource yang sama. Kita unwrap. Kemudian kita akan mengambil data dengan ID. Jadi kita bisa let data. Untuk teman-teman bisa mengetahui apa aja yang ada dari metode hashmap ini, bisa mengunjungi hashmap. Kemudian di sini teman-teman bisa baca aja di dokumentasinya. Hashmap misalnya mau menghapus data ada di sini, mau insert data ada di sini, kalau mengambil data ada di sini, ada get dan lain sebagainya, mengecek apakah ID-nya ada atau tidak, key-nya ada atau tidak, bisa menggunakan contents key dan lain sebagainya. Ini cukup banyak, tapi kita akan menggunakan beberapa aja yang kemungkinan kita butuhkan. Kemudian kita bisa lanjutkan di sini, new data db get, kemudian reference dari ID-nya, dan kita langsung unwrap aja. Ini akan mengembalikan option ya sebenarnya. Teman-teman bisa baca lebih detailnya di sini. Get. Nah, ini mengembalikan option dari value-nya. Kita akan langsung coba HTTP response. Oke. Kemudian formatnya JSON, berformat yang sama, response type, kemudian data. Data ini karena dia option, jadi kita perlu menggunakan sum untuk memberitahu bahwa datanya ada. Kemudian kita akan kembalikan data dan errornya none. Oke, tidak ada kesalahan. Kita bisa buka Postman, kita ke find. Kita akan add dulu ya, karena kan servernya di restart, jadi data yang tadi juga ikut hilang gitu. Kita add sudah buku 2, kemudian buku 1 kita tambahkan juga, baru kita find berdasarkan ID-nya 1. Oh, kosong. Bentar, kita belum mendaftarkan ini sebagai service di sini. Find
Oke, sesuaikan ya nama fungsi dengan nama fungsinya untuk didaftarkan di service ini. Oke, kita tambahkan find. Kemudian bentar, kita cek dulu backtrace non unwrapped value. Oke. Di sini ada kesalahan db read unwrap. Coba bentar ya, saya tambahkan satu buku, kemudian saya akan read buku 1. Coba tadi kesalahan karena langsung find ya. Oh ya, karena kita langsung unwrap di sini, jadi ketika datanya tidak ada, dia akan menghasilkan panic ya, dan itu tidak baik. Jadi kita bisa menambahkan logika tambahan if db kita contains key memiliki ID yang sama dengan ini, misalnya ID, maka kita maka kita akan mengembalikan return http response BET request dalam format JSON, kemudian response type data, kemudian data ini karena tidak ada non, tapi karena generic kita perlu mengembalikan menginisialisasi tipenya, lalu data dan error ini akan berformat error response, dan ini option juga, jadi kita bisa tambahkan sum error response, kemudian data code BET request itu 400, jadi kita samakan 400, kemudian message-nya data tidak ditemukan. Nah, jadi ketika operasinya ketika file key-nya nggak ada, kita buka Postman, misalnya kita tambahkan ya key 1. Nah, ini ID 1 ada, ketika kita ambil ID 2, data tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya datanya ada, bisa mengembalikan datanya. Oke, ini udah cukup baik. Kemudian kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu update. Untuk update kita sesuaikan HTTP metodenya, kita akan menggunakan patch. Kemudian untuk endpointnya pathnya kita bisa gunakan yang sama, books, dan saya juga membutuhkan ID-nya. Kemudian async function update, kita butuh ID di sini, jadi bisa ngambil dari pathnya, web path tipenya i32, kemudian pilot ini untuk data yang bisa diedit, mungkin kita akan samakan dengan new book, jadi bisa mengedit title dan author. Kemudian db mengembalikan sama implement responder. Lalu untuk operasi update ini kita akan memberitahu, ini mutable ya karena kita akan merubah data, memberitahu bahwa fungsi ini akan melakukan write ke sistem supaya tidak ada thread yang mengakses resource yang sama. Kemudian let ID sama dengan ID itu inner, begitu juga dengan pilot. Oke, kita akan inisialisasi ulang data yang akan kita update. Misal kita updated data sama dengan berformat yang sama dengan book, kemudian ID-nya kita bisa ambil aja ID dari sini. Oke, jadi kita bisa tambahkan titelnya sesuai dengan yang dirubah, pilot title to owner karena kepemilikannya juga akan berpindah. Kemudian author pilot author to owner. Oke, kemudian kita bisa lakukan insert ulang dengan ID yang sama. Secara konsepnya itu akan melakukan update jika kita menginsert ke data yang sama untuk hash map. Jadi kita bisa lakukan db insert key-nya, kita akan menggunakan ID yang sama, kemudian value-nya updated data. Lalu kita akan mengembalikan data yang sudah terupdate. Caranya dengan kita mengambil ulang
Jadi kita bisa melakukan seperti ini, return http respon, oke, JSON respon type data sum. Data ini kita akan mengambil dari db get, get dari ID-nya. Kemudian untuk errornya tidak ada. Oke, ada kesalahan di sini. Kesalahannya consider, kita belum mengimport patch di sini, jadi kita bisa import. Kita ke atas dulu, ini ada yang tidak sengaja diimport nih, kita hapus, kemudian kita tambahkan yang kita butuhkan, patch. Kemudian kita kembali ke operasi patch tadi, mana ya, nah ini. Oke, tidak ada error. Kita akan daftarkan ini ke service baru, service update. Oke, kita akan coba ke Postman. Kita coba tambahkan dulu. Oke, kemudian kita akan update dengan ID book dengan ID 1 dengan value buku 1 updated. Jadi kalau sebelumnya buku 1, kita tambahkan buku 1 updated. Oke, kita coba. Oke, berhasil, buku 1 updated, sehingga kita ketika mengambil buku dengan ID 1 ini sudah terupdate. Oke, berfungsi dengan baik. Kita akan menambahkan operasi terakhir, yaitu delete. Delete ini kita bisa tambahkan di sini active delete ya, sama seperti patch yang lainnya, dan get ini untuk http metodenya. Lalu kita tambahkan endpointnya kemana, ID. Oke, kemudian kita buat fungsinya async function. Kita menggunakan nama remove. Kita butuh apa aja? Kita butuh ID ini. Cara ngambilnya web pet integer i32, kemudian db seperti biasa, db diambil dari db, kemudian mengembalikan implement responder. Oke, kita akan beritahu juga bahwa ini mutable db-nya, dan diinisialisasi untuk melakukan write ke sistem supaya tidak ada thread lain yang menggunakan. Lalu kita akan tambahkan, kita akan ubah ID ini. Oke, kemudian kita akan melakukan operasi remove. Teman-teman bisa lihat detailnya di hash map ini, operasi apa aja yang ada. Nah, remove. Nah, remove kita bisa meremove dengan key-nya. Oke, into inner. Kemudian kita bisa melakukan db remove dari reference ID ini. Kemudian kita unwrap aja, lalu kita kembalikan http respon, statusnya 200, kemudian dalam format JSON, respon type-nya data sum, kita kembalikan string aja, data sudah terhapus, hapus to string, kemudian errornya none. Oke, kita udah membuat semua operasi create, read, update, dan delete. Kita akan coba di Postman. Kita mulai dari operasi add dulu, create. Oke, buku berhasil ditambahkan, dan kita lihat, oke, buku. Lalu kita coba update, buku 1 updated ya. Kemudian kita coba delete. Data sudah terhapus, jadi pas kita akses lagi, data tidak ditemukan. Oke, itu aja teman-teman tentang Actixweb, pengenalan Actixweb ini. Jika teman-teman tertarik dengan video ini, mungkin saya akan pertimbangkan untuk membuat tutorial lengkap tentang Actixweb ini dari dasar hingga mahir. Jadi jangan lupa subscribe dan like untuk memastikan teman-teman memang ingin saya buatkan tutorial Actixweb secara lengkap. Baik, itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.